Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma makna bulugh? Ma makna bulugh? Apa arti bulugh? Kita belajar kitab namanya Bulughul Maram. Apa arti bulugh? Ma makna bulugh? Ya, bulugh sampai. Al-maram, ma makna maram? Sasaran. Ya, jadi bulugh al-maram sampainya sasaran. Ya. Bulugh al-maram ya, sampainya sasaran min adillatil ahkam, dari dalil-dalil hukum. Jadi Ibnu Hajar Asqalani itu menyuguhkan buku ini sudah ya dari A sampai Z tentang masalah fikih. Ma yahtawi fi hadzal kitab, apa yang terkandung dalam kitab ini? Ma yahtawi fi hadzal kitab, apa yang terkandung dari buku Bulughul Maram. Jadi yang terkandung di dalam kitab Maram itu ya fikhan wa haditha. Jadi secara fikih dan hadis. Ya, fikih dan hadis. Jadi sebagian kitab itu membahas cuman fikih. Ya, sehingga bebannya tidak terlalu berat, ya, cuman fikih aja. Tetapi kalau ini fikih dan hadis, jadi beliau ingin mengetengahkan permasalahan fikih, tetapi beliau juga ingin mengetengahkan hadis-hadis yang tersebar dalam kitab-kitab fikih. Ya. Sebenarnya di sini menunjukkan kepiawaian Ibnu Hajar Asqalani. Beliau mampu menyuguhkan, bukan mampu ya, tapi dimudahkan oleh Allah menyuguhkan hal-hal yang beredar di kitab atau masyarakat kaum muslimin, baik masalah yang sahih ataupun masalah yang dhaif, dari permasalahan dibawakan di situ di dalam ya kitab beliau, dibawakan. Jadi yang sahih, yang dhaif dimasukkan di situ sama beliau. Nah, tujuannya beliau, kalau di masa kita ini ada yang namanya imunisasi. Di dalam masalah ilmu ini juga ada imun, ya, sebagai imun, sebagai kekebalan tatkala manusia menjumpai yang dhaif dan bagaimana sikapnya. Gitu. Karena di situ ada pembelajaran tentang kritik hadis, ada pembelajaran tentang kritik hadis. Ya, kritik hadis ini satu ilmu yang sulit, ya, satu ilmu yang sulit. Sehingga para ulama mustalah mengatakan jadzahabina fi ilmi rijal kahanah indal awam. Jadi kepandaian kita tentang rijal rawi hadis itu dianggap perdukunan menurut orang awam. Ya, jadi orang awam itu kan suka nebak-nebak, ya. Misalnya nanya ke dukun, ya, nanya dukun, jodoh saya siapa? Oh fulan. Kerjaan saya apa? Oh ini, begitu. Dengan sesuatu yang nggak masuk akal, ya, menembus batas waktu, ya, aneh begitu. Nah, tentang ilmu rijal ini juga bagi orang awam seperti perdukunan, karena bagi mereka terlalu jauh, ya, kesenjangan ilmu yang sangat tinggi, ya, kesenjangan ilmu yang sangat tinggi, sehingga dianggap perdukunan begitu. Dan demikianlah ilmu mustalah hadis, ya, apalagi di masa kita ini, ya, lebih menurun lagi tentang kecintaan terhadap ilmu, ya, karena banyak pemanjaan akses ilmu, ya, pemanjaan akses ilmu. Jadi meningkatnya sains dan teknologi itu tidak akan banyak memberikan faidah di bidang ilmu kalau dia tidak memiliki bahan ilmu. Jadi sains itu adalah alat untuk bahas, ya, bahasanya adalah searching, ya, untuk searching atau untuk riset, ya, riset terhadap satu perkara.
tetapi tatkala dia tidak memiliki bahan untuk bahas tadi yang disebut dengan riset ya, itu dia tidak akan bisa mendapatkan faidah dari kemudahan alat yang para ulama membikinnya sebenarnya di situ. Jadi orang-orang kafir membikin fasilitasnya, tetapi kemudian siapa yang menghantarkan kita misalnya mau bahas, mau riset terhadap rijal hadis, kedudukan hadis dan sebagainya. Ini para ulama, orang-orang yang ahli di bidangnya. Sehingga tatkala kita sebagai thalabul ilmi tidak memiliki hal-hal yang memudahkan kita untuk mengecek satu pendapat ini roji atau tidak, satu hadis ini hasan atau tidak, kita tidak memiliki alatnya, maka kita pun tidak banyak merasakan itu sebagai kenikmatan, sebagai satu kenikmatan. Berikutnya alhamdulillah ada, tetapi kita tidak menikmatinya. Kemudian kita kemarin membahas tentang organ tubuh manusia itu najis atau tidak najis. Organ tubuh manusia itu najis atau tidak najis. Ternyata di sana dari pendapat Imam Syafi'i dan juga imam yang lainnya ada Abu Hanifah, itu mereka mengatakan tidak najis. Sebenarnya secara sekilas tentang hukum organ tubuh manusia, atau bukan organ tubuh manusia tapi bangkai manusia ini najis atau tidak najis, sebenarnya secara sekilas kita sudah mengetahui, insyaallah tidak najis. Adapun dari pendapat kemarin dari Imam Syafi'i yang mengatakan najis, kemudian juga ada beberapa riwayat dari para a'immah yang mengatakan najis tentang ditemukannya bangkai di sumur Zam-Zam, sehingga diperintahkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar untuk mengurasnya. Ini bukan masalah najis atau tidak najisnya si badan manusia, tetapi ini permasalahan lain, karena tentunya tatkala manusia jadi bangkai, kemudian di situ akan muncul hal yang bertambah atau meningkat dari aslinya. Bertambah atau meningkat dari aslinya. Nah, bertambah dan meningkatnya dari aslinya itu tidak merubah hukum aslinya. Tidak merubah hukum aslinya. Karena hukum aslinya manusia itu adalah suci. Karena manusia itu terbuat dari air mani. Air mani itu suci. Sehingga organ tubuh manusia adalah suci secara aslinya, baik muslim ataupun kafir. Adapun hadis yang menyatakan innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis, itu akidahnya. Innamal muslimuna la yanjus, sesungguhnya kaum muslimin tidak najis, gitu ya. Wallahu alam, ini zahirnya adalah juga akidahnya. Karena kadang juga kaum muslimin kalau kotor, berpenyakit misalnya, ini juga kan kita harus waspada. Abu Saifi, misalnya muslim Muslim kotor, berpenyakit, kita juga harus waspada. Contohnya kan begini, ini dalil yang sering dipakai. Misalnya misalnya di pesantren atau di mana kan kadang banyak kumpul manusia untuk minum. Nah, gelasnya cuma satu, yang minum orang 100 gitu kan. Nah, ini memang kadang dipakai dalil innamal mu'minun la yanjus, sesungguhnya kaum muslimin tidak najis. Tetapi misalnya di antara 100 muslim ini ada yang memiliki penyakit menular, kemudian dia minum di situ, mungkin tidak kaum muslimin yang lain yang minum dengan bekas air tersebut, gelas tersebut tertular dari penyakit dari seorang muslim yang ada penyakit menularnya tersebut, ada apa tidak? Ada kemungkinan apa tidak? Ada. Gitu. Jadi inilah pentingnya kita memahami dalil. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, innamal mu'minuna la yanjus, kemudian gelasnya satu barang, memang keadaannya nggak ada. Keadaannya nggak ada yang jadi permasalahan begitu. Bersamaan itu Rasulullah juga melarang kita itu bernafas di gelas. Kemudian juga dilarang ditiup. Karena itu bagi orang yang setelahnya itu jijik, dan kemungkinan lagi kalau ada penyakit akan masuk di situ begitu. Ini proteksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu itu dengan keadaan itu begitu. Nah, jadi simpulannya memang tubuh manusia apabila jadi bangkai itu tidak
najis itu ya, biar kita singkat pembahasan. Saya belum baca ini tapi kurang lebih seperti itu. Ya, kalau kita baca ya bisa, tapi biasanya memakan waktu yang lama ya. Kadang kita juga butuh sederhana. Tapi kalau pengen hal yang lama mendalam ya kadang-kadang nggak ada masalah ya. Atau kalau mungkin mempelajari sendiri juga boleh. Tapi biasanya nggak telaten. Ini buku ini aja juga jarang yang bahas ya, karena banyaknya permasalahan yang dibahas. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita masuk aja ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Sudah ketemu semua hadisnya? Ya. Hadis yang ke-12. Ya. Hadisnya dari Abu Hurairah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Ya. Sebelum kita jelaskan tentang hadis ini, kita coba bersama-sama ya baca. Ini Abu Saif ini ada buku nih, Abu Saif hadis yang ke-12. Ini punya Imam Badizam juga, ini coba nomornya. Cuman ini matanya. Nah ini. Kita bersama-sama ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Nah, sudah ya, kita terjemahkan saja. Jadi hadisnya ini dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum, apabila lalat jatuh di syarab, air minum salah seorang di antara kalian, falyaghmishu, kata Rasulullah, celupkanlah. Ini bayangkan ya, ini memang orang itu ya, jadi kayak gimana ya, orang itu kayak lihat bahasanya agama kita ini kayak jorok ya, terus kayak agama-agama yang lain gitu ya. Ternyata di sini enggak, beda ya, beda. Bedanya nanti ya, dalam perkembangan manusia, jelas manusia itu akan melakukan penelitian gitu. Nah, dari sisi penelitian itu nanti diketahui apa yang nampak seakan-akan sama dari sisi kejorokan, ternyata terjadi perbedaan yang besar di situ. Nah, letak perbedaannya, yang satu karena wahyu, yang satu karena wasawis syaitan. Yang satu karena wahyu, yang satu karena wasawis syaitan. Contohnya misalnya definisi kesucian manusia. Ada yang mengatakan manusia yang suci itu ya yang nggak butuh dunia sama sekali, sehingga dia nggak butuh makan, nggak butuh minum, rambutnya nggak dicukur sampai panjang ya, sampai tua, kemudian nggak menutup aurat begitu. Itu sebagai kesucian jiwa. Memang masya Allah di masa kita ini butuhnya orang akan ilmu agama ini, karena saking derasnya arus ilmu, saking derasnya arus ilmu.
Ya, sehingga ya apa yang tidak didapatkan zaman dulu saat ini bisa dapat. Ya. Butuh ya sudah ya. Nah, di dalam agama kita ini, coba contohnya dalam hadis ini merupakan wahyu ya. Dan hal yang demikian ini ya kemudian tidak ditarik dengan hal-hal lain kecuali kalau itu adanya wahyu dari Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, apabila lalat jatuh di minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah. Dan yang praktek demikian ini sangat jarang, ya sangat jarang. Ya, dengan kesadaran, dengan keinsafan gitu, sangat jarang. Paling yang terjadi kalau lihat ada lalat di situ, kemudian ada air minum yang terkena lalat, ya air minum yang terkena lalat, paling air minumnya dibuang, ataupun seleranya juga tidak ada. Memang di sini tidak wajib untuk minum ya air yang terkena lalat, paling mustahab ya mustahab. Karena di sini Rasulullah SAW ya memerintahkan untuk mencelupkan, ya maknanya boleh diminum, ya maknanya boleh diminum. Tsumma liyanzi'hu, nah, kemudian setelah dicelupkan lalatnya dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da, karena di salah satu di antara dua sayap lalat tersebut adanya obat, adanya penyakit. Wa fil akhari syifa, sedangkan di sisi yang lain adalah obat. Coba bayangkan, ini kan kayak mistis ya. Kayak apa? Mistis. Dari sisi mana kita katakan mirip kayak mistis? Ini perkara-perkara yang gaib. Nah, perkara-perkara yang gaib seperti ini bisa tidak dikatakan menjadi mistis kalau ada bukti ilmiah. Kalau ada bukti apa? Ilmiah. Misalnya seperti di masa kita ini ya, dulu kan nggak terbayang video call misalnya. Karena memang di sini sel-selnya itu ada. Lah, sel-sel yang ada di udara ini ada, terbukti setelah ada bukti ilmiahnya. Ya, setelah ada bukti ilmiahnya, misalnya kayak ya DNA misalnya. Tadinya seakan-akan tidak ada, tapi setelah diteliti ternyata ada. Sehingga orang kalau memalsukan nasab itu bisa dicek, ya, bisa dicek kebenaran nasabnya tadi misalnya dengan DNA gitu. Lah, yang demikian ini kan terbukti dengan adanya ilmiah tadi, bukti ilmiah. Bukti ilmiah itu sebenarnya pembuktian dari apa yang manusia tidak ketahui. Itu dinamakan dengan ilmiah menurut mereka. Ya. Kemudian alat ukur misalnya, ya, alat ukur EQ dan EQ tadinya tidak terpikirkan alat ukur, karena alat ukur biasanya untuk perkara-perkara yang nampak ya, seperti berat, panjang. Bagaimana sebuah kecerdasan ini juga ada kekuatannya. Lah, bagaimana seorang pendidik akan memberikan beban sesuai dengan kemampuan daya angkat pelajaran atau ilmu yang akan diterima oleh murid? Nah, di sini ada alat ukurnya namanya EQ. Nah, ini dengan bukti-bukti ilmiah. Nah, seperti ini bukti ilmiahnya mana coba? Ya kan? Padahal di waktu itu belum ada penelitian-penelitian yang mengarah terhadap perkara tersebut. Ya, sehingga di sini kemudian muncul para ilmuwan kafir mengatakan dari penelitian mereka ternyata tidak dijumpai di salah satu sayap lalat itu obat. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh orang kafir, ternyata tidak dijumpai di salah satu sayap lalat itu obat. Jadi semuanya penyakit. Nah, akhirnya orang-orang yang ya pendidikan agamanya itu enggak tepat, goyah dalam masalah ini. Ya. Goyah dalam masalah ini, sehingga mereka kita membenarkan apa yang dilakukan para ilmuwan kafir, dokter-dokter kafir yang mengatakan bahwasanya tidak ada obat di salah satu sayap lalat. Begitu. Padahal kalau pendidikan agama yang benar, tetap kita benarkan ucapan Rasulullah, walaupun akal, perasaan itu bertentangan atau tidak mampu menjangkaunya, selagi hadis itu sahih, selagi hadis itu benar, ya sahih benar sudah terima.
Ya, jangan dibantah dengan perasaan ataupun dengan yang lainnya, asal sahih dengan pemahaman yang benar juga. Ternyata muncul ilmuwan-ilmuwan berikutnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Memang pada lalat itu salah satu di antara ya sayapnya itu ada penyakitnya, dan salah satu di antara sayapnya ada obatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita beriman dengan hasil penelitian dokter tersebut yang menyatakan demikian itu? Tidak, tetap kepada hadis. Kepada apa? Hadis. Berikutnya, akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa Abu Dawud, kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Fa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da. Sesungguhnya ya, dia itu melindungi dengan salah satu sayapnya yang mengandung penyakit. Jadi Allah jadikan di salah satu sayapnya ada obat untuk melindungi salah satu di antara sayap yang lainnya sebagai penyakit. Di sini ada permasalahan-permasalahan yang banyak ya, tapi waktunya sudah habis. Ya, intinya dalam pelajaran kita pagi hari ini, intinya ya sebagaimana tadi yang kita sampaikan ya, ini termasuk hadis-hadis yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi fikihnya ya, memang ahli bahasa mengatakan sunnah begitu ya. Sunnah kalau misalnya ada lalat nyemplung di tempat minum kita, tenggelamkan, dan juga sunnah diminum begitu. Sunnah di sini maknanya bukan wajib. Ya kalau ingin praktekkan ya dapat pahala juga. Ini kalau cair, ya kalau cair. Tapi kalau jamid, ya kan ada ma'e, ada jamid. Ma'e itu cair. Kalau jamid itu jeli. Ya kalau jeli ya dikeruak, buang. Sudah. Begitu. Saya jatuh di itu ya dibuang. Nah, kalau cair kan nggak mungkin dikeruak ya kan? Mungkin nggak? Misalnya cair jatuh di situ terus airnya dikeruak kayak gitu, mungkin nggak? Tidak, karena mungkin sudah nyebar gitu. Sudah nyebar, kemudian tenggelamkan saja. Sebenarnya kalau mau diteliti lebih lanjut, di sini kan ada jalan ya menuju penelitian kimawiyah ya, kimawiyah. Jadi dulu para ulama mengharamkan belajar ilmu kimia, ya, mengharamkan belajar ilmu kimia, kimawiyah. Kenapa diharamkan belajar ilmu kimia oleh para ulama waktu itu? Karena untuk sihir dan perdukunan. Coba. Jadi dulu pakai sihir dan perdukunan. Makanya Mesir kuno aja sudah tahu bagaimana mengawetkan jasad, ya apa tidak? Ya kan? Seperti ada yang mengatakan dari turunannya Ramses itu sampai berapa ratus tahun nggak busuk karena direndam pakai madu. Ya mereka sudah tahu dari kandungan madu sebagainya, sehingga direndam mayatnya pakai madu sehingga awet begitu. Sampai nggak busuk. Coba bayangkan, kan berarti di sini memang ada apa ya? Ada hal-hal yang bertalian dengan kimawiyah. Tetapi kalau kita lihat juga di dalam surat Az-Zaitun, wattini waz-zaitun. Nah, di sini Allah bersumpah dengan Az-Zaitun karena zaitun ini ya bersih dari tanghis. Jadi dia itu pertama tidak busuk dan dia melindungi hal-hal yang akan merusak ya kondisinya. Jadi zaitun ini bisa melindungi gitu ya. Melindungi. Kalau yang lainnya kan busuk ya, busuk. Kalau ini malah melindungi, jadi dia kuat begitu. Masya Allah ya. Jadi memang inilah Allah yang menciptakan manusia yang penasaran ya. Allah yang menciptakan manusia yang penasaran. Setelah mereka meneliti ternyata terkuak dari hikmah-hikmah yang Allah memang berikan kepada mereka-mereka yang menelitinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.